need to find the others. I haven't seen some of them for centuries. You hear that, Sprite? Family reunion. It's about time. Setelah banyak drama-drama yang terjadi di luar sana, akhirnya film Eternal bisa kita nikmati juga di bioskop Indonesia. Dapat predikat sebagai film Marvel terburuk sepanjang sejarah MCU, well, dengan skor di bawah 50% di Rotten Tomatoes, bikin gue makin penasaran nih, apakah memang seburuk itu atau ada yang salah nih sama kritikusnya? Oke, inilah review Eternals oleh Sini Aja. Jujur, gue belum nonton semua film-film MCU ya, karena sebenarnya gue nggak begitu suka nih sama film superhero. Jujur aja, Avengers Endgame juga belum ketonton. Gila ya, demi apa ada orang belum nonton Avengers Endgame sama sekali? Ya ada, gue contohnya. Tapi gue udah mulai ngikutin kok. Udah 15 film MCU yang gue tonton sesuai timeline. Mulai dari Captain America The First Avenger, dan terakhir gue nonton sampai Black Widow. Ya, Black Widow, yang menurut gue filmnya mengecewakan. Oke, balik ke review ya. Eternals ini poin utama yang ingin gue sampaikan adalah sebuah film Marvel yang beda banget dari project film-film MCU sebelumnya. Kalian yang ngarepin film ini bakal penuh aksi non-stop, gelut-gelut, pacing yang cepet, nggak bakal terpuaskan deh. Karena film ini jatuhnya lebih banyak drama ketimbang actionnya. Apalagi dengan plotnya yang boleh gue bilang lumayan berat dan membingungkan bagi sebagian besar orang. Jadi gue sarankan nih, turunkan dulu ekspektasi kalian sebelum nonton, biar bisa lebih menikmati film ini nantinya. Well, gue apresiasi banget Marvel akhirnya berani mencoba keluar dari zona nyamannya, jadi kelihatan sedikit lebih dewasa gitu. Jujur gue suka dengan menggandeng Chloe Zhao, sutradara pemenang Oscar Nomadland. Eternal ini di tangan dia memberi sebuah kesegaran baru untuk dunia superhero Marvel. Nggak melulu soal yang baik melawan yang jahat doang, tapi di sini mengangkat konflik mengenai filosofi dan eksistensi kemanusiaan, dimana jelas ceritanya bakal lebih kompleks dan yang nggak gue sangka nih, intrik akhirnya nggak tertebak sama sekali. Secara perlahan, Chloe Zhao berhasil mengenalkan 10 superhero Eternals kita secara rapi dengan segala keberagaman etniknya, sejarah, dan latar belakang masalahnya di paruh pertama film ini. Sayang aja mendekati akhir, Zhao sedikit kewalahan, baik dalam cerita, memberikan porsi pengembangan karakternya, sampai kurang memaksimalkan potensi kekuatan mereka. Sehingga yang terjadi, kita kurang invest ke karakter dan emosional mereka. Ditambah lagi dengan keputusan Zhao menggunakan alur maju mundur dengan transisi yang kurang tepat momentumnya. Itu memang sedikit mengganggu sih, dan narasi penceritaannya kelihatan jadi berantakan gitu. Gue paham, mungkin dengan source material yang cukup banyak itu, Zhao sedikit kesusahan dan berusaha keras menampung semua aspek yang ada dan menuangkannya hanya dalam satu film ini aja. Tapi menurut gue, kalau kalian bisa lebih fokus nih, sebenarnya Chloe Zhao udah cukup berhasil kok menangani hal ini. Alur ceritanya itu jelas dan gampang diikutin sebenarnya. Who do you think's gonna lead the Avengers? I could lead them. Berdurasi 2 jam 36 menit nggak jadi masalah. Gue pribadi nggak ngerasa bosen nonton film ini. Pacingnya pun nggak terlalu lambat menurut gue. Apalagi di sini tetap ada humor ala Marvel yang menemani kalian. Kebanyakan jokesnya berasal dari Kingo, Pastos, sama Karun yang berhasil tersampaikan dengan mulus. Nyatanya gue ketawa. Dan sekarang untuk performance mereka nih, secara keseluruhan gue acungi jempol. Mulai dari chemistry Karis dengan Cersei yang membumi tapi penuh intrik. Walaupun nggak semanis hubungan Gilgamesh sama Athena ya, atau segemes hubungan Makari sama Drake. Terus ada Ajax, Sprite sama Den yang tetap berusaha maksimal walaupun screen time-nya dikit. Come on, my king in the north, Jon Snow. Cuma kayak gini doang di sini. Well, nggak apa-apa sih sebenarnya. Udah ada Richard Madden juga kok yang lebih banyak screen time-nya. Oke, untuk porsi actionnya gue terpuaskan. Nggak terlalu berlebihan tapi keren. Yang ada di hutan Amazon sama di klimaks akhirnya itu, menurut gue, it's pretty amazing squad of action. Nah, masalah sinematografi dan visualnya gimana nih? Nggak usah diragukan lagi, visual Eternals benar-benar mengagumkan. Terlebih, semua pemandangan dan production desainnya di sini itu sebagian besar asli, minim menggunakan CGI. Jadi, bakal memanjakan mata banget. Walaupun untuk beberapa visual seperti pesawat Domo dan penggambaran celestialnya itu nggak semegah di film Dune karya Denis Villeneuve. Tapi gue tetap terpuaskan sih. Terus satu lagi nih, untuk scoring musik dari Ramin Djawadi, gue ngerasa kurang ada jiwanya di sini. Harusnya bisa dibikin lebih lagi nih untuk menunjang tiap scene-nya biar makin powerful. Sayang aja nggak dimaksimalkan. Lagi-lagi kalau gue bandingin sama Dune, di sana scoringnya jauh lebih menggila.
Sekali lagi bre, gue apresiasi atas keberanian Marvel yang berusaha keluar dari formula cerita yang gitu-gitu aja. Eternals ini berpotensi banget jadi sebuah gebrakan baru untuk project ke depan di dunia MCU. Dan menurut gue, film ini nggak seburuk yang dibicarakan orang kok, termasuk para kritikus di sana, ya. Film ini gue akuin keren dan gue suka banget sebenarnya. Cuman kalau boleh gue bilang, Chloe Zhao tuh berhasil sekaligus gagal dalam membawakan film ini. Karena di beberapa aspek menonjol, tapi eksekusi akhirnya memang berasa kurang mendalam dan kurang maksimal. Itu aja sih yang disayangkan. Pokoknya kalau kalian mau nonton film ini, wajib nonton di bioskop ya. Dan harus nanemin mental ke otak kalian kalau ini bukan film Marvel kayak umumnya. These things is gonna be fucking different. Saat ini rating yang gue berikan segini dulu ya. Entah kalau ada kesempatan nonton lagi bisa jadi naik atau turun ratingnya. Kalau mau tahu update-nya tinggal lihat di akun Letterboxd gue. Oke, jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, share ke teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe. Thanks for watching. Sekian dari gue, Elvan Kurniawan, and see you on the next video. Bye!